Assalamualaikum teman-teman semuanya, welcome back to my channel guys. Jadi kemarin ya hari Kamis, kurang lebih waktunya itu setengah 8 malam, saya menemukan informasi ya, bocoran tentang char-char yang bakal rilis gitu ya, yang dalam proses development gitu. Dan menariknya guys ya, ini yang luar biasanya adalah guys, dulu saya juga sempat bahas char-char yang sudah dalam proses development, dan sekarang char tersebut sudah ready guys ya, atau sudah selesai dalam proses developmentnya gitu. Let's go guys, kita bahas secara keseluruhan. Oke guys, kita mulai dari bocoran char yang pertama guys ya. Char yang pertama adalah Vinsmoke Judge atau ayah dari si Kokimesum Sanji guys ya. Jadi soal skillnya si Vinsmoke Judge guys ya, seperti yang kita sama-sama tahu bahwasanya di One Piece Bounty Rush itu biasa skill charnya itu bakal diadaptasi dari animenya atau dari manganya gitu, dan yang paling lebih dominan tentu dari animenya gitu ya, karena secara visual guys ya. Jadi saya prediksikan mungkin skillnya Judge itu bakal mirip dengan adegan-adegan fight-nya antara Judge versus Sanji gitu, karena di situ lebih diperlihatkan Judge fight gitu, lebih banyak gitu. Mungkin ada beberapa juga yang saya sempat lewatkan, tapi itu yang ada di pikiran saya saat ini gitu, bahwasanya adegan fight Judge sama Sanji ya ada kemungkinan bakal diadaptasi ke dalam skill-skill nanti di OPBR gitu. Kalian bisa rewatch di animenya di episode 793 sama 794 guys ya. Di dua episode itu ada adegan fight-nya gitu. Next guys, bocoran char yang kedua yaitu Page 1. Page 1 ini kalau nggak salah udah sempat saya kasih tahu juga ya bocorannya guys ya, tapi kali ini masih ada lagi bocoran guys ya. Mungkin kalau kali ini prosesnya itu mungkin udah makin jauh gitu guys ya, udah mau selesai juga gitu. Tapi belum ada tanda kutip prosesnya itu sudah selesai gitu ya. Nah, si Page 1 ini teman-teman ya, kalau menurut saya ya, ini opini saya aja teman-teman, mungkin skillnya ini nggak bakal beda-beda jauh sama si Drake guys ya. Karena kalau di animenya itu kebanyakan si Page 1 ya fight-nya itu dia berubah dalam bentuk dinosaurusnya gitu. Jadi mungkin skillnya itu ya bakal mirip-mirip sama X Drake gitu, cuma nyeruduk guys ya. Mungkin ada beberapa juga yang variasi terbaru yang bisa menggambarkan karakter si Page 1 sendiri gitu ya, membedakan dia dengan si X Drake. Next, bocoran char yang ketiga adalah si Ulti guys ya. Ulti Tobiropo juga gitu ya, kakaknya si Page 1. Nah, kalau si Ulti ini menurut saya teman-teman agak omoshiroi ya, agak menarik gitu ya, karena Ulti ini teman-teman di animenya, dia manganya, dia itu adegan fight-nya banyak dan variasi jurusnya itu juga banyak gitu, nggak kayak si Page 1 ya guys ya, variasinya juga banyak gitu. Dan mungkin ya ini kalau saya prediksikan mungkin dia bakal jadi attacker atau runner ya, kayaknya attacker sih, karena dia barbar banget di animenya guys ya. Dia bakal jadi attacker ya. Dan salah satu skill yang bakal diadaptasi mungkin ada salah satu momen epic yang mungkin kita sama-sama nonton di animenya, yaitu saat dia menyerang Luffy ya dengan membenturkan kepalanya di kepala Luffy gitu guys ya. Mungkin itu bakal jadi pertimbangan juga untuk Bandai untuk mengadaptasi salah satu jurusnya Ulti di OPBR guys ya. Tapi tentu ini masih dalam bentuk opini gitu. Next, bocoran char yang keempat adalah Daimon Zozu. Si Zozu guys ya, jadi dia salah satu komandan divisi dari Shirohige juga. Saya lupa ya dia komandan divisi berapa gitu ya. Jadi si Daimon Zozu ini kalau menurut saya ya, kayaknya dia lebih cocok jadi defender ya. Ini opini saya, dia lebih cocok jadi defender. Alasannya, kalian inget gak sih waktu momen dimana Mihawk ingin menebas Shirohige dari jarak jauh? Nah, di situ Zozu menahan tebasan Mihawk guys ya. Dia menahan tebasan Mihawk dengan buah iblisnya dan diarahkan ke atas gitu. Nah, itu adegan itu menggambarkan, ini menurut saya adegan itu menggambarkan kepribadian seorang defender yang baik gitu ya. Jadi saya beropini kayaknya dia bakal lebih cocok, atau mungkin ada kemungkinan dia bakal jadi defender guys ya. Next, bocoran char kelima yang sudah sementara proses development guys ya, yaitu si Vista guys, salah satu komandan Yonko Shirohige juga gitu ya, salah satu komandan Yonko Shirohige. Dan ini tentu mungkin ya, ini kalau menurut saya, prediksi saya, dia bakal jadi attacker guys ya. Dan skill-skillnya itu mungkin bakal diadaptasi dari adegan fight-nya dia versus Mihawk guys ya, karena di situ
walaupun hanya sedikit adegannya, hanya simple, tapi tetap terlihat menarik gitu. Jadi ada kemungkinan tebasan-tebasan bunganya ya, kalau nggak salah itu julukannya. Tebasan-tebasan bunganya itu yang bakal diadaptasi ke dalam gamenya guys ya, itu prediksi saya gitu. Tapi tentu sekali lagi semua yang saya katakan ini masih dalam bentuk opini gitu ya. Paling tidak ini bisa jadi gambaran buat kita semua guys ya, untuk kalian yang nonton dan untuk saya juga gitu. Next guys, kita sekarang masuk ke pembahasan paling inti, yaitu char yang dulu sempat saya bahas udah dalam proses development. Sekarang char tersebut sudah selesai guys ya, yaitu Dragon Kaido dan Young Relic. Entah mereka kapan keluar ya, tapi menurut saya Dragon Kaido tentu dia bakal rilis pas anniversary gitu. Nah, Relic ini yang sempat jadi mungkin bahasa beratnya itu pro kontra gitu ya. Ada yang setuju dia jadi char X, ada yang nggak terlalu setuju dia kalau jadi char X gitu. Yang nggak terlalu setuju ini alasannya opini mereka adalah karena Young Shirohige aja cuma jadi char BF gitu ya, kali Relic jadi char X nya gitu. Kalau menurut saya itu ide yang menarik ya, kalau Relic jadi char X gitu, dan masuk akal gitu ya. Alasannya karena ya mau siapa lagi yang dijadiin char X gitu, Yamato memang overpower sih guys ya, tapi gimana gitu, menurut saya dibanding Relic, tentu Relic yang lebih bagus untuk jadi new char ekstrim ya gitu, dibanding Yamato untuk menemani Kaido gitu. Karena gini guys, untuk kalian yang mungkin baru main, konsep perilisan char X di anniversary genap itu kan ada 2 char X sekaligus. Nah, char X pertama itu rilis, ini kalau dulu 2 tahun sebelumnya itu berturut-turut, setahu saya itu rilisnya itu Januari tanggal 21 gitu ya, terus minggu depannya tanggal 28 Januari gitu ya. Jadi satu char X dulu rilis, terus 1 minggu ke depan ada char X lagi gitu ya. Jadi kita benar-benar akan dikuras RD-nya gitu guys ya. Jadi 2 char X ini bukan rilisnya barengan gitu, enggak guys ya, enggak gitu konsepnya. Jadi satu char X dulu rilis, minggu depannya ada satu char X lagi gitu ya, kalau kita berkaca di 2 anniversary sebelumnya gitu ya. Dan Dragon Kaido yang udah fix sih, saya yakin 100% sih Dragon Kaido yang bakal jadi new char X nya gitu ya. Dan saya juga sangat berharap kalau Relic yang terpilih jadi new char X nya gitu, karena diantara semua bocoran menurut saya Relic ini cukup oke gitu ya. Karena walaupun bagaimanapun ya, walaupun orang berargumen apapun ya, Relic ini punya julukan yang misterius juga, yaitu Raja Kegelapan guys ya. Makna dari kata Raja Kegelapan ini sampai sekarang ya, ini nanti kalau saya salah tinggal kalian lurusin ya, sampai sekarang maknanya itu belum dijelaskan oleh si mangaka secara dalam ya guys ya, secara spesifik. Itu makna dari julukan si Raja Kegelapannya Relic itu belum benar-benar dijelaskan gitu ya. Tentu Relic ini mungkin punya potensi-potensi yang sangat menakuti pemerintahan dunia juga gitu ya. Jadi Relic ini teman-teman menurut saya cukup oke juga kalau misalnya dia jadi new char X gitu. Nah, salah satu skillnya ya, ini mungkin jadi pertanyaan kita teman-teman ya, salah satu skillnya Relic kalau misalnya jadi new char X atau misalnya jadi char, itu bakal seperti apa bang ya, kalau menurut saya gitu. Nah, kalau menurut saya guys ya, kalian ingat gak sih ada adegan dimana Marco Relic nahan serangan Marco ya, tendangan si Marco itu pakai satu jari, dan jarinya itu dilapisi haki. Nah, ada kemungkinan itu bakal jadi salah satu jurusnya Relic ya, entah itu bakal jadi basic attack-nya atau jadi skill 1 atau skill 2 nya gitu ya. Yang jelas kalau seandainya itu jadi skillnya, entah skill 1 skill 2, mungkin itu bakal jadi skill counter ya guys ya. Mirip-mirip sama si skillnya si Shanks guys ya, tapi mungkin bakal ngasih damage yang lebih banyak lagi gitu ya. Karena itu ya selalu masuk akal juga sih itu kalau jadi skill counter gitu guys ya. Nah, untuk Kaido-nya sendiri teman-teman ya, mungkin skill-skillnya itu bakal mirip-mirip sama dia fight sama Oden guys ya. Ya banyak ada kalau saya lupa nama jurusnya gitu ya, tapi semburan apinya itu yang jadi salah satu jurus andalannya dia kalau saat dia berubah jadi naga gitu. Dan ini menjadi pertanyaan juga gitu, kira-kira kalau dia berubah jadi naga bakal kayak apa guys ya, karena map di One Piece Bounty Rush itu kan nggak besar-besar amat gitu ya. Jadi nanti kita tungguin aja gitu, kira-kira Dragon Kaido ini bakal sebesar apa ya. Mudah-mudahan nggak besar-besar amat ya guys ya. Yang jelas nggak mungkin sebesar yang ada di boss challenge battle ya, karena di boss challenge battle itu ya memang seperti itu ya, caranya itu benar-benar di upgrade jauh lebih besar lagi gitu. Nah, oke guys, sampai di sini aja konten bocoran char yang saya bisa share ke kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santun.